Kalau kalian mengejar 2 kelinci, kalian tidak akan menangkap satu pun. Kita semua memiliki tujuan dalam hidup. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Saya sendiri punya cukup banyak tujuan dalam hidup. Setiap pagi, saya mau meditasi selama 1 jam, terus pergi ke gym selama 2 jam, habis itu pergi kerja. Setelah pulang dari kerja, saya mau pergi berenang, kemudian latihan piano sebelum makan malam. Lalu saya akan fokus membuat video YouTube, dan 1 jam sebelum tidur, saya mau membaca buku sebanyaknya. Rencana ini kedengarannya bagus, tetapi kemungkinan besar hal itu tidak akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan tidak akan membuahkan hasil yang signifikan. Kemudian saya baca buku satu ini yang berjudul The One Thing, karangan Gary Keller. Buku ini memberikan penjelasan bahwa suatu hasil yang luar biasa dapat kita capai berdasarkan seberapa fokusnya kita terhadap satu hal yang paling berpengaruh terhadap hasil akhir yang kita inginkan. Dan saya perlu menentukan satu hal tersebut, menjadikannya prioritas, dan mengerjakannya secara fokus. Apakah saya bisa mahir dalam semua hal? Tidak. Palingan hanya rata-rata saja dalam segala hal. Tidak mahir, tidak luar biasa, dan tidak sukses. Setiap orang sukses memiliki satu hal yang selalu mereka tekuni. Saya ambil contoh, musisi Beethoven. Satu hal yang selalu ditekuni Beethoven adalah bermain piano. Apakah Beethoven berolahraga dan baca buku setiap hari? Saya rasa tidak. Contoh lain dari tanah air kita, pemain bulu tangkis Kevin Sanjaya Sukamulyo. Satu hal yang selalu dia tekuni adalah bulu tangkis. Dia menjadikan bulu tangkis prioritasnya, dan dia menjadi ahli dalam hal itu, dengan berfokus padanya setiap hari. Itu tidak berarti kalian harus meninggalkan semua aktivitas, dan hanya melakukan satu hal dalam hidup kalian. Itu salah. Tetapi tujuan saya bukanlah menjadi seorang binaragawan, perenang, musisi, ataupun biksu yang teladan. Jadi saya membatasi kegiatan lainnya, sehingga saya mempunyai lebih banyak waktu dan energi untuk hal yang menjadi prioritas saya. Apa satu hal yang menjadi prioritas kalian? Coba cari tahu dan silakan tulis di komen. Pastikan kalian tekuni dan fokus padanya setiap hari, jadi kalian juga bisa meraih hasil yang signifikan. Dalam kehidupan kita, tidak semua hal setara. Ada yang lebih penting, ada yang kurang penting, dan ada juga yang tidak penting sama sekali. Ketika semua hal terasa terdesak, semuanya tampak penting, sehingga kita menjadi aktif dan sibuk mengerjakannya tanpa membuat kita menjadi lebih sukses. Aktivitas sering tidak berhubungan dengan produktivitas. Sibuk bukan berarti produktif. Pertanyaannya adalah, kalian itu sibuk apa sih? Menyelesaikan satu hal yang penting demi impian kalian jauh lebih bermakna dibandingkan dengan mengerjakan 100 tugas yang tidak penting sama sekali. Kesuksesan tidak terjadi pada orang yang bekerja paling banyak, melainkan pada orang yang berfokus dan bekerja keras pada hal yang tepat dengan baik, satu persatu, seiring dengan waktunya berjalan. Setiap hari saya buat satu daftar kerja, terus saya pilih lagi menjadi daftar kerja sukses dan daftar kerja sampingan. Daftar kerja sukses mencakup pekerjaan penting yang saya prioritaskan demi kesuksesan tujuan hidup saya. Dan daftar kerja sampingan mencakup pekerjaan untuk kelangsungan hidup saya sehari-hari. Di dalam buku 80-20 Principle karangan Richard Koch, menyatakan 80% hasil yang kita dapatkan berasal dari 20% hal yang kita kerjakan. Di perusahaan di mana saya bekerja, 80% hasil yang diterima berasal dari 20% pelanggan perusahaan tersebut. Tidak semua pelanggan setara, sebagian pelanggan lebih berharga dan penting dibandingkan dengan yang lainnya. Penghasilan terbesar restoran KFC berasal dari penjualan daging ayam goreng, bukan minuman, kentang goreng, salad, es krim, ataupun CD-CD lagu yang dipajang di counter kasir. Daging ayam goreng menjadi satu-satunya hal yang diprioritaskan dan difokuskan oleh restoran KFC. Banyak orang terjerumus dalam ide mengerjakan beberapa hal secara bersamaan, atau yang kita kenal dengan istilah multitasking. Mereka berpikir bahwa dengan multitasking, mereka bisa menyelesaikan lebih banyak hal dan menghemat waktu. Tetapi, ketika kalian melakukan dua hal sekaligus, kalian tidak akan melakukan keduanya dengan hasil yang maksimal. Terkadang pula, apa yang kalian kerjakan bisa menjadi sia-sia. Manusia sebenarnya bisa melakukan dua hal atau lebih sekaligus, seperti berjalan sambil mendengar musik,
mengemudi sambil berbicara, atau menonton sambil makan. Yang tidak bisa kita lakukan adalah berfokus pada dua hal sekaligus. Pada saat kita mencoba berfokus pada dua hal sekaligus, masalah muncul pada saat salah satu hal menuntut lebih banyak perhatian. Contohnya, ketika pada saat seorang dokter yang sedang menuliskan preskripsi untuk pasien A, sambil telepon dengan suster lain untuk membahas kondisi pasien B. Hal ini bisa menyebabkan dokter salah menulis preskripsi untuk pasien A, atau salah memberikan arahan kepada suster pasien B. Contoh lainnya, mengemudi sambil menggunakan handphone, ataupun seorang anak yang sedang belajar untuk ujian sambil menonton kartun favoritnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa secara efektif fokus pada dua hal yang penting pada saat yang bersamaan. Fokus kita terbagi, waktu yang digunakan juga menjadi lebih panjang, hasilnya juga tidak akan optimal. Untuk mencapai hasil yang luar biasa, kalian harus memilih hal apa yang paling penting dan berikan seluruh energi, fokus, dan waktu yang diperlukan. Hal ini jelas membawa dampak ketidakseimbangan terhadap hal-hal lain, karena secara otomatis, energi dan waktu yang digunakan untuk hal prioritas jauh lebih banyak dibandingkan dengan hal lain. Kebanyakan orang berpikir tidak punya cukup waktu untuk menjadi sukses. Waktu itu sebenarnya ada, kalau kalian blokir dan belajar bilang no atau tidak pada hal lain. Gary dari bukunya menyarankan kita untuk memblokir minimal 4 jam dalam satu hari, khusus untuk hal yang kita prioritaskan. Hal-hal lainnya wajib ditunda, dan gangguan atau distraksi seperti handphone, meja yang berantakan, makanan, TV, atau radio wajib disingkirkan. Dengan begitu, kalian mendapatkan peluang untuk bekerja seproduktif mungkin. Jangan lupa kalau istirahat itu sama pentingnya dengan bekerja, karena istirahat itu untuk menempuh jalan yang lebih panjang. Dengan prinsip yang sama, kalian dapat memblokir waktu untuk istirahat, bersantai, makan, atau berolahraga. Saatnya istirahat, ya istirahat. Saatnya bersantai, ya bersantai. Dan pada saatnya berolahraga, ya berolahragalah. Dengan begitu, kalian akan lebih produktif secara mental dan fisik. Semuanya perlu istirahat agar dapat berfungsi lebih baik. Kalian juga sama. Terima kasih semuanya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, silakan diisi di bagian komentar. Dan jika ini bermanfaat, mohon di-like, share, dan jangan lupa subscribe ke channel ini. Saya harap video ini bisa memberikan aspirasi dan motivasi yang dapat membantu kalian berkembang hari demi hari.